welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Gowiryo. Kali ini saya akan buat tutorial bagaimana cara menambah menu restoran cabang di GoFood. Jadi jika rekan-rekan yang mempunyai restoran cabang belum bisa update menu, kemudian belum bisa ngapa-ngapain, hanya bisa terima orderan dan berikan PIN ke driver, saya akan tunjukin caranya. Bagaimana caranya kita menambah menu agar menu yang baru kita input itu tampil lagi di aplikasi GoFood. Nah, yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah content information form. Content information form ini nanti akan saya lampirkan di kolom komentar. Kemudian boleh di download, nanti saya tunjukin. Kemudian yang kedua adalah email pada akun Gobi sebelumnya yang sudah dipakai. Kemudian menu yang akan ditambahkan. Jadi itu aja yang perlu ditambahkan. Oh, tambah lagi sama harga menu yang tertera di GoFood. Nah, yang pertama kita buka content information form. Saya udah siapin ini dia. Ini udah saya buka di drive saya. Nanti rekan-rekan bisa download sendiri. Ya, di sini. Nah, yang pertama diisi adalah nomor ini. Kalau seandainya punya ada beberapa cabang, ada anggap 5, ini nomor 1, misalnya cabang 1 ini diketik lagi nih namanya restoran Sari Nikmat Jakarta Barat. Iya, ini mesti diisi ya guys ya. Kemudian alamat lengkap Jalan Tamrin misalnya, nomor 15 Jakarta Barat. Ini harus rekan-rekan isi. Kemudian kotanya Jakarta. Ya, kemudian ini dikosongin aja. Kalau seandainya gak diganti, dibiarin aja. Ini dikosongin. Tapi kalau seandainya mau diganti juga nggak masalah, tinggal diisi aja. Namun ini kalau untuk standar pengisian menu cukup isi sampai di kota aja. Kemudian kalau seandainya ada sampai 5 nih, ini kasih nomor 2. Kemudian namanya restoran Sari Nikmat Jakarta Selatan. Oke, kemudian misalnya alamatnya adalah Jalan Melawai nomor 20 Jakarta Selatan. Taruh di sini Jakarta. Saya contohkan sampai selesai ya guys ya. Kemudian nomor 3, number 3. Oke. Sebenarnya kalau mau ngedit ini boleh ya, tapi di download dulu filenya. Jakarta Utara. Jalan Diponegoro nomor 203 Jakarta Utara. Nah, kemudian kalau seandainya anggap ini ada 3 resto dengan menu yang sama, catatannya dengan menu yang sama yang mau ditambahkan menu. Kalau seandainya punya menu yang berbeda,
maka mesti dikirim satu-satu. Artinya jika punya 3 resto ini memiliki menu yang berbeda-beda yang mau ditambahkan, maka 3 kali juga mengirimnya. Dan yang diisi adalah hanya nama restoran yang mau di update. Oke, kategori menu anggap ini kategori makanan. Kemudian itemnya adalah misalnya nasi padang plus rendang. Oke, deskripsi ini adalah keterangan menu, keterangan apa aja yang mau kita deskripsikan. Misalnya rendang asli Padang, ditambah nasi yang bisa bikin kenyang dan ingat mantan. Ini merupakan ini ya, mungkin ada versi lucunya dan bisa rekan-rekan ikutin juga boleh. Kemudian harga akhir setelah PPN dan service charge. Jadi artinya ini adalah harga yang tertera di aplikasi. Misalnya harga di Gojek itu sekitar 25.000, maka letakin harganya 25.000. Kenapa? Karena harga yang tercantum di sini inilah harga yang akan dicantumkan di aplikasi nantinya. Oke, next untuk kalau misalnya dia jenis makanan ya, boleh ditambahkan di bawah ini, gak usah ditambahkan di sini. Tapi kalau seandainya ada jenis kategori lain, misalnya minuman, boleh ditambahkan lagi di kategori. Yang jelas ini dilangkahi satu baris biar jelas biar jelas nanti sama yang melihat bahwa kategori makanan, oh ada beberapa item. Enggak, begini aja deh ya. Nasi padang lagi plus dendeng. Oke. Kemudian ini deskripsi. Kalau seandainya ada nggak masalah, kalau nggak ada juga nggak masalah. Nasi padang ditemani dengan lezatnya dendeng padang gitu. Ini contoh aja. Kemudian anggap harganya 25.500. Ini contoh. Nah, kemudian mau nambah kategori lain, ini harus dilangkahi satu baris biar lebih mudah. Misalnya ini minuman es teh manis. Jadi rekan-rekan, saran saya ketika menginput sesuatu, ini harus diawali, awal kata harus diawali dengan huruf besar. Contoh seperti es teh manis, E-nya huruf besar, T-nya huruf besar, M-nya huruf besar juga. Jadi biar lebih simple nanti pas tampil di aplikasi dan mudah di track. Kemudian es teh manis, ini keterangan ya, yang bisa bikin mantan balik lagi. Cia. Oke. Kemudian harganya misalnya 15.000. Nah, kemudian kalau seandainya ada kategori selanjutnya, rekan-rekan mesti langkahi lagi. Ini boleh berapa aja, ada beberapa ribu juga, tinggal lanjutin ke bawah. Misalnya ini adalah kategori sarapan pagi. Iya. Misalnya lontong. Oke. Lontong yang bisa, nggak usah aja kali ya, lontong asli Padang aja kali ya. Ya. Misalnya 8.000. Ini harga di Gojeknya. Nah, setelah itu rekan-rekan ini mesti simpan. Setelah disimpan, jangan lupa dilampirkan. Ini baru persiapan pertama. Langkah selanjutnya ini tadi kita simpan. Kalau seandainya ada yang menggunakan handphone, ini boleh disimpan, tapi diingat nama filenya apa, kemudian nyimpannya di mana gitu loh. Anggap kita simpan ya. Nah, kebetulan aku nyimpannya di
drive, jadi otomatis kesimpan dianya ini. Kalau seandainya nanti pas lihat lampiran ini, rekan-rekan bakalan lihat juga ini nih yang udah gua ketik, jadi tinggal lihat aja sih ya. Oke, ini jangan lupa disimpan. Oke, langkah selanjutnya adalah kita siapkan email. Kita ketik email, isinya adalah ini yang perlu diperhatikan. Kenapa tidak diproses atau kenapa lama sekali prosesnya? Karena kadang-kadang informasi yang kita berikan tidak sesuai atau asal sudah saja. Jadi perlu diketahui kalau seandainya mau request apapun itu perlu diinformasikan bahwa informasi yang kita berikan kepada mereka juga harus lengkap. Kita kirim kepada GoFood, bukan mitra usaha @gojek.com. Nah, ya ini. Kemudian subjeknya saya selalu pakai ini kota dulu, Jakarta misalnya. Kemudian nama restoran Sari Nikmat. Subjek berikutnya adalah yang mau diganti, update partner aja kali ya, update partner. Kemudian nama restoran Ampera Sari Nikmat. Nah, perlu diketahui isi email juga perlu diikuti sama seperti ini, karena saya juga udah tahu bagaimana cara melakukan request by email. Dear tim GoFood, mohon bantuannya untuk menambahkan menu pada restoran saya berikut ini. Kemudian berikut saya informasikan dan lampirkan data-data yang diperlukan. Ya, kemudian yang pertama, nama restoran Sari Nikmat Jakarta Barat misalnya ya. Alamat, jalan apa tadi, isinya jalan bla 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 aja kali ya, nomor sekian, Jakarta Barat. Ini diisi sesuai dengan alamat restoran kita. Kemudian kalau seandainya ada beberapa resto, masukin angka 2. Nama restoran Sari kok gede semua ya, Sari Nikmat Jakarta Selatan. Ini harus diisi benar-benar, gak boleh salah. Kemudian alamat Jalan Melawai anggap ya, nomor 203 Jakarta Selatan. Ini harus diisi sesuai dengan alamat yang sudah diisi di content information form tadi. Kemudian 3, nama resto lagi. Ya, ini udah saya ketik karena udah auto detect dianya, Jakarta Selatan. Kemudian alamatnya nah ini dia. Kemudian yang perlu rekan-rekan ketahui adalah nama ini sih lagi nama pemilik, misalnya Budi.
nomor KTP ini harus selalu dilampirkan biar tidak mengulang. Kemudian nomor HP. Nah, ini nomor handphone utama yang sudah pernah digunakan di restoran. Kemudian nomor rekening. Kemudian nama rekening. Budi Bank BCA. Nah, ini saya lupa tadi, ini email. Jadi harus berurutan kayak gini ya guys ya. Ya, ini contohnya. Kemudian informasikan berikut saya lampirkan data penambahan menu untuk ditambahkan pada restoran di atas. Nah, ini nanti dilampirkan. Kemudian caranya adalah pilih ini attach file, lampirkan file. Nah, di sini nih tinggal melampirkan file aja sih ya. Tinggal lampirkan, pilih file yang tadi, content informationnya. Setelah dipilih, dilampirkan misalnya ini. Oke. Kemudian informasikan bahwa atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Oke. Nah, rekan-rekan tinggal kirim, pencet tombol yang di atas yang ini. Kemudian nanti kalau sudah dikirim akan dikirim nomor tiket seperti biasanya. Namun harus dipastikan kalau seandainya nomor tiket belum masuk harus di request ulang. Kenapa? Karena artinya kalau belum masuk nomor tiket itu belum terbaca oleh robotnya atau oleh sistem bahwa email itu belum masuk. Nah, kalau juga belum masuk, perhatikan lagi emailnya udah benar belum gitu loh. Email ininya, tujuan emailnya. Tapi kalau seandainya udah benar, itu tinggal ini aja, tinggal kirim ulang aja lagi gitu loh. Nah, kalau udah ada informasi email, udah ada informasi nomor tiket, rekan-rekan tinggal nunggu balasan selanjutnya. Biasanya kalau seandainya tidak lagi sibuk bisa selesai di saat itu juga. Tapi kalau seandainya sibuk bisa ditunggu 3-7 hari kerja gitu. Jadi itu aja dari saya. Mudah-mudahan cara ini bisa membantu rekan-rekan semua. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe, karena mungkin ini bakal bermanfaat dan akan dilihat untuk tutorial selanjutnya. Kemudian jangan lupa di like, di komen jika ada yang ingin ditanyain yang belum lengkap. Dan kalau seandainya ada rekan-rekan yang ingin tahu dan belum tahu, boleh di share biar sama-sama terbantu. Oke guys, itu aja dari saya. Thank you. See you to my next video.